Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Untuk nama sudah hafal semua ya. Boleh minta tolong dikasih. Jadi di budaya positif itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol manusia, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru wajiblah kita mengetahui beberapa komponen yang ada di depan tentang budaya positif. Setelah kita memahami dengan baik tentang disiplin positif, kita akan dengan lebih mudah memahami maupun mengenali tentang kebutuhan belajar murid-murid kita di dalam kelas. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang pernah dengar tentang pembelajaran diferensiasi? Ya, jadi pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi bukan lagi guru sebagai sumber informasi, tapi siswa diharapkan dapat mandiri belajar dengan berbagai sumber. Guru ini kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Kemudian di sini lagi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa kalau profil pelajar Pancasila Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi ya. Apalagi di kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila itu diwajibkan untuk diajarkan kepada siswa. Jadi di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 komponen, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Kemudian selanjutnya adalah kreatif, bernalar kritis, dan yang paling akhir kita mengharapkan siswa kita mandiri. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini di sini ada gambar sebuah ilusi guru. Jika pembelajaran zaman dulu mungkin kita masih seperti ini ya. Jadi murid itu kita kontrol. Kita setel dia harus melakukan apa, harus mengerjakan apa, kita masih kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Kemudian ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai guru pasti kita beranggapan saya seorang guru, jadi murid ini harus mengikuti saya. Itu mau kita dulu ya. Tapi kalau kita belajar lagi tentang tahapan-tahapan pendidikan yang baik dan benar menurut Ki Hajar Dewantara, kita sudah tidak boleh mengontrol siswa. Maksudnya dalam hal ini siswa itu harus mengikuti gaya belajar kita. Jadi pembelajaran itu hanya terpaku kepada guru. Oke, guru boleh lanjut. Kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi kita beranggapan bahwa siswa itu kebutuhan belajarnya sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda. Contohnya seperti saya dengan Bapak Ibu guru, kebutuhan kita pasti berbeda. Walaupun mungkin dilihat secara kasat mata
tidak tahu kebutuhan di dalam diri pribadi masing-masing itu pasti berbeda. Begitu halnya juga dengan murid. Jadi masing-masing setiap murid, setiap individu murid itu belum tentu memiliki kebutuhan belajar yang sama. Mungkin misalkan si Sepinus, oh dia belajar jika kasih tugas, saya kasih tugas, dia sukanya mengerjakan ini dalam bentuk tulisan. Tapi mungkin ada anak yang satu misalkan namanya Amel. Mungkin Amel itu tidak suka menulis. Dia maunya itu mempresentasikan ke depan. Jadi sebagai seorang guru, jika dulu termasuk saya dulu ya, melakukan pembelajaran kepada murid itu kita hanya bergantung di kertas. Ya. Penilaian kita hanya bergantung di kertas. Jadi kita kasih soal kepada murid, murid menjawab di dalam kertas, itu sudah yang jadi patokan kita. Namun setelah saya mempelajari banyak hal, ternyata tidak seperti itu. Jadi semua siswa tidak harus berpatokan pada kertas. Kalau dulu kita anggap siswa yang tidak mengerjakan tugas, tidak menuliskan jawabannya di buku, berarti dia tidak dapat nilai. Namun dengan apa itu pasti juga berbeda. Jadi mungkin yang A suka menulis, yang A dia suka maju ke depan, dia mempresentasikan atau membuat tugas. Misalnya apa ya? Kita kasih contoh. Dia tidak mau menulis, guru saya nggak mau menulis, saya maunya langsung maju ke depan, tapi nggak suka menulis. Itu kita sebagai seorang guru sudah boleh memberikan penilaian, wajib memberikan penilaian, walaupun anak tersebut tidak menuliskan di dalam buku. Itu kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Sebagai seorang guru biasanya kita melihat seorang siswa itu semua sama. Tapi pada kenyataannya menurut teori kontrol, setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda, termasuk pemikiran yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Jadi menurut stimulus respon, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa tidak kita mengubah orang lain supaya memiliki pandangan atau cara berpikir yang sama dengan kita? Tidak, ya, sudah pasti. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang harus kita lakukan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena tidak semua, misalkan mungkin begitu hanya pembelajaran di dalam kelas, tidak bisa kita mengarahkan murid itu sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita sebagai seorang guru yang harus mengikuti kebutuhan belajar siswa. Jadi mungkin siswa itu dia tidak suka menulis, boleh kita kembangkan mungkin anaknya suka baca puisi, boleh dikembangkan di situ untuk memenuhi kebutuhan belajar. Kemudian yang selanjutnya menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat itu sebagai suatu kesalahan. Ya. Jadi semua perilaku buruk itu bisa kita lihat sebagai suatu bentuk kesalahan. Itu kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti halnya tadi, semua perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya tidak? Selama ini kita pasti beranggapan, oh anak yang ini dia berbuat tidak sesuai dengan kemauan saya, berarti anak tersebut pasti melakukan kesalahan. Kemudian padahal pada realitanya menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak tersebut misalkan ada kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, anak tersebut ribut, kita menganggapnya kamu ini nakal, ya, kamu ini bandel, ya. Tapi belum tentu, bisa jadi anak yang nakal tersebut atau anak yang tukang ribut tersebut melakukan hal tersebut ingin mendapatkan perhatian guru, ya, ingin mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru, karena mungkin merasa kok bu guru ini yang diperhatikan sana terus, saya nggak pernah dilihat sama bapak ibu guru, sehingga dia cari masalah, dia bikin masalah, dia bikin diri yang
kita sebagai guru menganggap kesalahan, padahal tujuan anak tersebut melakukan hal itu supaya dilihat. Karena begitu anak ribut, ibu guru pasti langsung tegur, kamu sudah selesai. Biasa begitu ya. Kita lihat anak tersebut, kita anggapnya kita tegur, kamu sudah selesai belum? Begitu kita dekati, anaknya duduk kerjakan kok sebenarnya. Hanya mungkin kita sebagai guru kurang maksimal dalam memperhatikan kebutuhan setiap murid kita. Itu termasuk saya biasa masuk sering begitu. Kemudian menurut stimulus respon yang berikutnya, yaitu orang lain itu bisa mengontrol saya. Bisa tidak Bapak Ibu dikontrol oleh orang lain? Nggak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah ya diri kita sendiri. Ya, kita tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berubah meskipun ribuan orang mengontrol kita, menyuruh kita, jika kemauan dari dalam diri kita itu belum ada. Jadi seperti itu. Kemudian menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Betul tidak? Betul ya? Ya. Jadi diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi kalau kita ingin berubah, itu mulailah dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu sama dengan poin yang di atas. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di bawah, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak? Mungkin. Bisa saja. Karena apa? Karena orang lain tersebut takut. Ya, berarti kesadaran bukan dari dalam diri sendiri, tapi karena mungkin rasa takut dengan atasan. Itu tadi ya. Kemudian menurut teori kontrol, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya tadi bahwa saya tidak bisa dikontrol orang lain, berarti orang lain juga tidak bisa mengontrol saya. Jadi hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Kemudian menurut teori stimulus dan respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi mungkin saat kita membujuk siswa dengan baik, siswa tersebut tidak mau melaksanakan, biasanya kita paksa. Salah satu hal kecil yang pernah juga saya lakukan, baik siswa tersebut tidak mau melaksanakan, biasanya kita paksa. Salah satu hal kecil yang pernah juga saya lakukan, misalnya kerjakan PR, anak tidak mau mengerjakan tugas, ya, tidak mau mengerjakan tugas, pasti biasanya saya ngancam. Kalau kamu tidak kerjakan, ibu guru tidak kasih nilai. Itu ancaman atau bukan? Ancaman. Jadi ancaman itu termasuk pemaksaan. Karena mau tidak mau, anak harus kerjakan tugas supaya dapat nilai. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin saat kita menyuruh anak kerja individu tidak mau, kita bisa mengolaborasikan anak tersebut dengan temannya. Mungkin kita membentuk kelompok-kelompok sehingga anak itu bisa saling bertukar pikiran dengan temannya, sehingga kita tidak perlu menggunakan pemaksaan tadi untuk anak tersebut mengerjakan tugas. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, biasanya anak itu berlomba-lomba. Jika anak yang selesai duluan, pasti mereka, yang saya lihat itu mereka pasti merasa bangga, kayak sedikit sombong gitu ya. Saya sudah selesai, kamu belum. Biasanya seperti itu. Kemudian menurut teori kontrol, model berpikir itu menang. Jadi tidak ada menang maupun kalah. Kemudian disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kadang kita berpikir, saya sendiri biasa saya menyediakan gula-gula di depan kelas, ya, di meja. Ayo siapa yang bisa jawab, nanti Bu Guru kasih gula-gula. Menurut kita itu sudah paling bagus. Padahal secara teori hal tersebut itu tidak bisa menumbuhkan kesadaran siswa. Karena apa? Mereka menjawab atau mungkin bekerja keras itu untuk mendapatkan reward tadi, yaitu ingin mendapatkan gula, bukan berdasarkan karena saya bisa atau saya mampu. Sehingga jika kita melakukan hal tersebut, biasanya anak yang mungkin tidak pernah menjawab sama sekali atau tidak pernah yang tidak pernah menjawab pertanyaan yang guru ajukan akan merasa minder. Kemudian sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai seorang guru tentunya kita mengharapkan ya motivasi siswa dalam mengerjakan sesuatu itu berasal dari dalam diri sendiri, bukan berdasarkan reward yang kita mungkin sering kasih, atau bukan berdasarkan ancaman atau hukuman yang mungkin mereka takut, oh nanti saya kalau tidak mengerjakan ini saya akan dapat hukum suruh ini. Jadi mereka bukan berdasarkan rasa takut. Kemudian ada pun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi adalah yang pertama itu di profil pelajar Pancasila itu sudah ada, yaitu profil pelajar Pancasila tadi ada 6 tahapan ya, ada 6 komponen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di IBO Primary Years program atau yang singkat dengan PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan hidup atau life skill itu kita mengharapkan siswa yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, contohnya adalah pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penugasan, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian untuk kebebasan, yang baik siswa tersebut tidak mau melaksanakan, biasanya kita paksa. Salah satu hal kecil yang pernah juga saya lakukan, misalnya kerjakan PR, anak tidak mau mengerjakan tugas, ya. Anak tidak mau mengerjakan tugas, pasti biasanya saya ngancam. Kalau kamu tidak kerjakan, ibu guru tidak kasih nilai. Itu ancaman atau bukan? Ancaman. Jadi ancaman itu termaksud pemaksaan. Karena mau tidak mau, anak harus kerjakan tugas supaya dapat nilai. Kemudian menurut teori kontrol,
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin saat kita menyuruh anak kerja individu tidak mau, kita bisa mengolaborasikan anak tersebut dengan temannya. Mungkin kita membentuk kelompok-kelompok sehingga anak itu bisa saling bertukar pikiran dengan temannya, sehingga kita tidak perlu menggunakan pemaksaan tadi untuk anak tersebut mengerjakan tugas. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, biasanya anak itu berlomba-lomba. Jika anak yang selesai duluan, pasti mereka, yang saya lihat itu mereka pasti merasa bangga, kayak sedikit sombong gitu ya. Saya sudah selesai, kamu belum. Biasanya seperti itu. Kemudian menurut teori kontrol, model berpikir itu menang. Jadi tidak ada menang maupun kalah. Kemudian disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kadang kita berpikir, saya sendiri biasa saya menyediakan gula-gula di depan kelas, ya, di meja. Ayo siapa yang bisa jawab, nanti Bu Guru kasih gula-gula. Menurut kita itu sudah paling bagus. Padahal secara teori hal tersebut itu tidak bisa menumbuhkan kesadaran siswa. Karena apa? Mereka menjawab atau mungkin bekerja keras itu untuk mendapatkan reward tadi, yaitu ingin mendapatkan gula-gula, bukan berdasarkan karena saya bisa atau saya mampu. Sehingga jika kita melakukan hal tersebut, biasanya anak yang mungkin tidak pernah menjawab sama sekali atau tidak pernah yang tidak pernah menjawab pertanyaan yang guru ajukan akan merasa minder. Kemudian sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai seorang guru tentunya kita mengharapkan ya motivasi siswa dalam mengerjakan sesuatu itu berasal dari dalam diri sendiri, bukan berdasarkan reward yang kita mungkin sering kasih, atau bukan berdasarkan ancaman atau hukuman yang mungkin mereka takut, oh nanti saya kalau tidak mengerjakan ini saya akan dapat hukum suruh ini. Jadi mereka bukan berdasarkan rasa takut. Kemudian ada pun nilai-nilai kebajikan, nilai yang adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi adalah yang pertama itu di profil pelajar Pancasila itu sudah ada, yaitu profil pelajar Pancasila tadi ada 6 tahapan ya, ada 6 komponen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di IBO Primary Years program atau yang singkat dengan PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan hidup atau life skill itu kita mengharapkan siswa yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan
memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, contohnya adalah pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penugasan, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian untuk kebebasan itu contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, misalnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kebutuhan 5 dasar ini semua harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ya, jika kelima hal tersebut sudah dapat dipenuhi dengan baik, saya yakin dan percaya saat kita menerapkan pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Contohnya kita, ya, sebagai orang dewasa saja yang sudah bisa memilah-milah, jika kelima hal tadi, jika kelima hal ini tadi ada yang tidak terpenuhi, misalkan nih, untuk bertahan hidup, pagi kita ini tidak sarapan, ya, otomatis jam 9 kita pasti oleng, ya, perut sudah melilit, otomatis mengajar sudah tidak maksimal. Jika salah satu dari ini tidak terpenuhi, hidup juga itu tidak akan normal. Begitu juga dengan murid. Saat kita melakukan pembelajaran, mungkin siswa itu ini di penguasaan misalnya, itu siswa di sini kan ada keinginan untuk merasa dianggap. Contohnya, kita pembelajaran sebagai seorang guru, jika kita tidak memperhatikan dengan baik semua siswa, yaitu tadi seperti yang saya katakan di awal, akan ada siswa-siswa yang mencari perhatian. Untuk apa? Untuk memenuhi tentang penguasaan, atau dia harus merasa dianggap. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di 2 nilai ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masih termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi kita melakukan hal tersebut itu karena kita ingin mendapatkan, mungkin misalkan saya datang ke sekolah, ya, datang ke sekolah supaya pagi, lebih pagi, supaya apa? Ini misalnya saya datang lebih pagi supaya kepala sekolah lihat saya biar saya terlihat rajin. Atau mungkin saya takut terlambat karena nanti kepala sekolah marah. Ya, itu masih termasuk motivasi intrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan juga, saya datang pagi lah supaya nanti dapat reward di akhir semester dari kepala sekolah, jalan-jalan ke Bali mungkin, atau mungkin dikasih liburan ke Hiu Tutul, ya, ke Hiu Paus sana. Itu masih merupakan motivasi intrinsik. Tapi jika seseorang itu untuk melakukan hal tersebut itu berdasarkan kesadaran dirinya sendiri, tidak beranggapan saya harus melakukan ini biar orang ini begini, itu dia sudah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri untuk berbuat sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian motivasi perilaku manusia itu dilakukan karena ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah hukuman, ya, berdasarkan 3 hal tersebut. Hukuman, jadi hukuman itu biasanya itu tidak terencana, ya, atau tiba-tiba. Kemudian
bersifat satu arah. Bersifat satu arah di sini itu hanya guru yang tahu apa yang akan dilakukan, itu hanya guru yang tahu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis biasa masih sering kita lakukan, ya. Mungkin menurut kita itu bukan hukuman, tapi ada kalanya sebenarnya itu adalah hukuman, ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu hal yang sudah direncanakan, sesuatu yang sudah kita sepakati berdasar dengan murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi mungkin kita menuliskan peraturan kelas, ya, kita tempel. Saat murid melanggar yang kita tuliskan tadi, mereka akan merasa tidak nyaman. Itu termasuk konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kenapa kita memonitor murid? Karena itu tadi berdasarkan peraturan yang sudah kita susun tadi. Jadi acuan kita hanya berada di aturan tadi. Kemudian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi sebagai seorang guru, alangkah baiknya kita menerapkan restitusi ini. Jadi dari setiap permasalahan, ya, siswa melakukan sesuatu sudah pasti tentu ada alasannya. Jadi sebagai seorang guru kita wajib mengetahui apa sih alasan siswa tersebut. Mungkin ada siswa yang terus terlambat, ya. Coba sekali-sekali kita panggil dia ke kantor, kita tanya kira-kira kenapa kamu bisa terlambat setiap hari. Kemudian saat anak itu sudah menceritakan apa yang dia alami, ajak, mari kita kolaborasi bersama murid mencari guru. Alangkah baiknya kita menerapkan restitusi ini. Jadi dari setiap permasalahan, ya, siswa melakukan sesuatu sudah pasti tentu ada alasannya. Jadi sebagai seorang guru kita wajib mengetahui apa sih alasan siswa tersebut. Mungkin ada siswa yang terus terlambat, ya. Coba sekali-sekali kita panggil dia ke kantor, kita tanya kira-kira kenapa kamu bisa terlambat setiap hari. Kemudian saat anak itu sudah menceritakan apa yang dia alami, ajak, mari kita kolaborasi bersama murid mencari solusi. Kira-kira hal apa sih yang bisa murid lakukan, ya? Apa yang mereka bisa lakukan untuk merubah supaya murid tersebut tidak selalu terlambat saat datang ke sekolah. Kemudian 5 posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya cenderung dengan teriakan, bentakan, ancaman, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Untuk pembuat rasa bersalah, mungkin bisa saja kita berkata dengan lembut, namun membuat murid ini merasa bersalah. Oh, gara-gara saya ibu guru begini, mungkin oh gara-gara saya jadi gitu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah teman, ya. Teman itu kita memposisikan diri dengan teman. Mungkin ini yang sering kita lakukan di dalam kelas, ya, sehingga ada kalanya murid itu mungkin bisa saja menimbulkan rasa tidak hormat. Itu bahkan saya juga sampai sekarang masih sering kita menganggapnya dulu saat kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk murid, itu apapun yang kita lakukan akan berhasil, ya. Namun jika hal tersebut kita lakukan secara berkelanjutan, itu efeknya tidak akan baik. Karena apa? Murid bisa saja tidak akan segan kepada guru. Mereka akan merasa kurang ajar. Kenapa? Guru itu tidak akan marah. Saya teman dengan guru tidak apa-apa. Kemudian untuk seorang pemantau, posisi guru sebagai pemantau ini, kita ini hanya mengawasi. Mungkin ada siswa yang selalu melakukan kesalahan, kita tanya kenapa kamu begini, kita tanya. Tapi saat siswa memberikan jawaban, kita bilang, oh ya sudah, kamu masuk kelas sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu guru yang akan kasih kamu punya absen di sini. Gitu. Kemudian
posisi sebagai manajer. Jadi saat posisi kita sebagai manajer, mungkin alangkah baiknya kita akan memperdalam tentang yang terkait manajer. Jadi di manajer ini kita itu selain menanyakan siswa apa yang kita lakukan kepada siswa, kita juga mengajak mereka untuk menemukan solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi tadi. Seperti itu. Boleh dilanjut, Guru? Jadi contoh di sini, misalnya siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai seorang penghukum, biasanya mungkin guru akan melakukan ini. Kamu tidak lengkap pakaian, hormat bendera selama 1 jam. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini, berapa kali Bapak Ibu harus kasih tahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Otomatis dengan itu pasti murid akan merasa, oh iya ya, Bu Guru pasti kecewa sekali sama saya ini, karena Bu Guru sudah bilang ke saya berapa kali untuk memakai pakaian lengkap, ternyata saya masih saja sering melakukan hal tersebut. Kemudian posisinya sebagai teman, yaitu ini contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu atau Bapak Guru ya, sekali saja ya, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat begitu lagi. Ini contohnya. Kemudian sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di guru sebagai pemantau, ini kita tidak menanyakan alasan kenapa anak tersebut itu bisa tidak memakai, mungkin bisa saja hilang atau ini. Saat kita memaksa atribut, habis upacara kamu harus beli atribut ke koperasi, otomatis di sini kita akan membebani siswa. Lanjut. Kemudian sebagai seorang manajer, mungkin sebagai manajer di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kadang ada kalanya kita tidak telaten karena anak ini terlalu main. Kita tanya begitu, mereka malah cengingas-cengingis. Namun memang begitu. Kira kita harus bagaimana sih kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa diajak untuk menemukan solusi. Jadi kalau tadi dia tidak memakai atribut lengkap, solusinya apa? Jadi mereka harus menemukan sendiri. Posisi kontrol, apakah aku? Ini salah satu contohnya, contoh-contoh percakapan. Boleh dilanjut saja Guru, saya kecewa. Kemudian ini sebagai ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Tadi posisi kontrol kan ada 5 ya. Sebagai penghukum, apa tadi posisinya? Membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kalimat ini, apa kamu tidak pernah benar melakukannya? Ini posisi yang di validasi tindakan yang salah. Ini masih contohnya tadi. Lanjut Guru. Ya. Jadi di dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi Bapak Ibu guru saat ini tuh memposisikan diri Bapak Ibu guru untuk murid sebagai apa? Jadi saat Bapak Ibu guru sudah misalkan, oh saya untuk murid saya harus sebagai seorang manajer misalkan, berarti Bapak Ibu guru harus bisa merefleksi diri. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan? Atau kira-kira apa ya yang agar membuat siswa saya ini menjadi begini, apa ya yang harus saya lakukan? Atau solusi apa yang bisa saya berikan? Begitu. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer tadi yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itu merupakan standar nasional pendidikan.
Oke, jadi demikian tadi penyampaian tentang budaya positif. Kedepannya saya berharap mari Bapak Ibu Guru SMP Sutasoma kita sama-sama belajar. Saya juga masih tahap belajar. Kita belajar memahami posisi kontrol diri kita. Ya, kita memaksimalkan kemampuan diri kita itu sebagai apa? Agar bisa mewujudkan siswa kita yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa Bapak Ibu Guru ya, kita sama-sama belajar. Saya juga masih dalam tahap belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk menciptakan atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya, sehingga murid itu ke sekolah karena senang, bukan karena takut dengan gurunya. Tapi siswa itu, oh saya mau ketemu Bu Guru Happy lah. Bu Guru Happy itu baik, tukang membantu saya, tidak pernah marah-marah, seperti itu. Jadi mari kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Dan kita bisa menjadi guru yang dapat memotivasi siswa untuk datang ke sekolah. Saya mau datang ke sekolah supaya lihat guru Amel. Ya, seperti itu. Oke, demikian tadi penyampaian dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan, dan terima kasih juga Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan tentang budaya positif tersebut. Oke, untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Hik.